Coba kalau habis Selasa sampai Isya, mungkin kita buka puasa, mungkin ya, selesai Isya kita takbir. Minimal banget cara menghidupkannya. Ulama mengatakan kalau kita nggak bisa full menghidupkan sampai pagi hari, minimal banget sholat Isya berjamaah, sholat maghribnya berjamaah. Apa? Sholat Isyanya berjamaah, sholat maghribnya berjamaah. Ini mendapatkan ganjaran pahala orang yang menghidupkan malam-malam daripada malam yang diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih, ada juga amalan yang amalan ini yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu besok Yaumun Nahar, apa? Yaumun Nahar atau Yaumun Udhiyah atau Yaumul Kurban, apa? Jadi ada ibadah yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 diantaranya di puasa sunnah, diantaranya dihidupin malam-malam hari dengan ibadah, dengan baca Quran, hari-harinya dibuat dengan kebaikan dan kebaikan. Yang terakhir puncaknya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 puncaknya yakni Yaumun Nahar, hari pemotongan, hari udhiyah, hari kurban. Besok nih, bisa saya nggak jadi panitia, ya, bisa saya tahun ini nggak korban. Kalau ente tahun ini nggak korban, coba berusaha mengorbankan apa yang ada di dalam diri kita, mengorbankan rasa tamak gitu, mengorbankan rasa sombong gitu, kita korbanin, kita potong gitu. Ya, supaya apa ya, supaya kita pun bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misal tahun ini nggak ikut korban, ayo kita jadi panitia korban. Seandainya pun nggak diangkat atau jadi panitia korban, misal di rumah ada makanan, ada singkong, ada apalah yang bacanya dengan kirimin ke tempat teman-teman yang rumah, pun itu berkorban. Jangan sampai persiapan kita dari tahun ke tahun cuma tusukan sate apa? Kan kita Jakarta itu kayak di surga, benar nggak Pak? Mohon maaf, ini Jakarta itu kayak di surga karena setiap masjid, setiap musola itu masih bikin. Dan kita jalan-jalan aja di rumah pasti dibawain. Cuma masa iya kita hanya menjadi penerima, kapan kita menjadi pemberi? Makanya hadis bagi Rasulullah SAW daripada ayat yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini menjadi dalil, Pak, dalam mazhab Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah, menjadi wajib berkorban tiap tahun. Ketika fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah, maka mazhab Imam Hanafi korban wajib. Tapi mazhab yang lain kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus Imam Malik ya, Anas bin Malik, sunnah muakkadah. Jadi kita repot juga nih kalau kita mazhab Imam Hanafi, kapan tahun kita wajib korban. Ya. Kalau sekarang ini mazhab Syafi'i di Indonesia mayoritas rada enakan, rada enakan. Kalau korban ini hukumnya sunnah muakkadah. Cuma yang menjadi dalil begitu. Sunnah Ustaz hukumnya apa? Sunnah hukumnya. Jangan juga nggak apa-apa. Ini ntar ketika kata Tuhan, terus kita ambil kitabmu, baca sendiri nanti di hari hisab. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan buku catatan amal-amal kita, itu jadi orang yang norak. Kita lihat, kok dia ada korbannya, gue nggak ada ya. Kok dia ada korbannya, kawan kamu nggak ada ya. Kata orang, lu mana gue? Lu kan suka sakit doang, nggak. Lu kan suka sakit doang, nggak. Makanya Pak, kalau standarisasi kita hanya meminta, nggak memberi sampai kapanpun, kita nggak bakal bisa.
Kemarin orang Allah udah tunjukin bagaimana Allah memberikan nikmat yang begitu besar. Korban ini bukan hanya untuk orang yang berduit, korban ini bukan hanya untuk orang yang kaya, tapi orang yang mempunyai niat pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia teman-teman, tukang Muhammad, tukang loak, tukang rongsokan, tukang gorengan yang saban tahu dikumpulin di saban hari, dimatiin dulu. Buat apa? Bos kurban Allah. Ini pelajaran begitu, pelajaran gitu, supaya waktu ini nanti tahun depan dah kita nanti tahun depan kita niatin ya Allah. Kalau memang niat al-mabiyah, niat itu kendaraan. Kalau niat kita pelan, niat kita apalagi nggak punya niat nggak bakalan terjadi. Tapi kalau niat kita kencang, Pak, insya Allah Allah akan bantu memudahkan setiap amal ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu fondasinya niat. Kalau kata kita insya Allah mudah, pasti Allah bakal mudahkan setiap usaha kita. Gitu. Jadi pada Nabi Muhammad SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasolli li rabbika wanhar," maka sholatlah dan berkurbanlah. Ini menjadi dalil untuk ibadah kurban. Ibadah kurban. Dan Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah mewajibkan setiap pengikut mazhabnya untuk berkurban setiap tahun karena ada dasar seperti itu. Fasolli li rabbika wanhar. Dikuatin sama hadis baginda Rasulullah SAW. Makanya nanti standarisasinya mampu, standarisasinya mempunyai keluasan rezeki. Perbedaan pendapat imam mazhab. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati musola kami, kata baginda Rasul. Di dalam hadis yang lain dikatakan bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ingat caranya, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, mempunyai keluasan rezeki dan mereka tidak berkurban, kata baginda Nabi, mereka jangan deketin musola, jangan deketin tempat sholat kami, kata Rasulullah. Bahkan di hadis yang lain yang lebih keras kata Nabi Muhammad, mereka bukan golonganku. Di dalam hadis yang lain dikatakan, kalau mau lihat umat pilihan Rasulullah SAW, besok mereka berkorban. Ini termasuk umat pilihan Nabi ya. Kalau umat pilihan Nabi pasti mereka berkorban. Dengan catatan mereka mempunyai keluasan rezeki. Masalahnya standarisasinya seperti apa? Contohnya saya kasih standarisasinya. Hari ini nanti malam nih, dari mulai nanti malam sampai hari keempat, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik namanya. Dalam kepala rumah tangga mampu membiayai makan 4 hari ini dan masih mempunyai sisa, maka orang tersebut tergolong orang yang mampu untuk berkorban. Contoh, anak laki ini berdua, anaknya 2, berapa mereka? 4 orang, ya kan? Suami, istri, anak 2, berarti 4 orang. Pukul rata makannya sehari 50.000 per orang. 50.000 seorang, berarti kalau 4 berarti 200.000 kali 4 berapa? 800.000. Dia pegang duit dari hari itu, dari minggu dihitung nih 800.000 pengeluarannya sampai pas hari. Dia pegang duit 5 juta, sisanya masih berapa? 4 juta 200. Ada nggak kira-kira kambing yang harga 3 juta? Maka orang itu mempunyai keluasan. Simpelnya seperti itu. Jadi 4 hari makan satu keluarga dikali per hari berapa? Dikali 4 hari
masih ada kelebihannya. Nah, kelebihannya itu masih bisa buat belanja sapi atau kambing nggak? Kayaknya buat kambing, kalau buat sapi susah. Mungkin kalau kolektif bisa. Kalau masih bisa, maka orang ini tersambut orang yang mempunyai luasan rezeki. Maka bagi dia, ketika dia tidak berkorban, kata Muhammad, mereka bukan golonganku, jauhi tempat musulah kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diancam oleh Rasulullah. Ya. Makanya yang punya, kita standarisasi seperti itu. Ya kadang-kadang kita suka menyandarisasi diri kita masing-masing dengan pendapat kita. Tetapi agama mengatur seperti itu supaya apa sih? Supaya kita mohon maaf, ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah begitu banyak memberikan kita nikmat. Tadi kan ayat itu dibacakan, Inna a'tayna itu udah kasih nikmat banyak sama Allah. Udah Ustaz, tahun kemarin saya udah korban. Dan kita harus pahami korban ini bukan kayak ibadah haji. Dipisahnya ibadah korban sama ibadah haji beda banget. Ya, ibadah korban sama ibadah haji beda banget, dipisah. Kalau ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Tapi kalau ibadah korban bagi mereka yang mampu maka sunnah muakkadah baginya. Ya. Kalau orang ada yang mengatakan seperti itu, saya udah tahun kemarin, saya udah 15 tahun yang lalu udah korban saya keluarga gitu. Oh, gitu. Ya sekarang ini aja deh, Bapak besok kerja sama saya, ya udah. Pas mau gajian, ya pas mau gajian gitu kan Bapak, kamu di 15 tahun yang lalu. Ya, itu rumah begitu. Allah kan nggak pernah gitu. Saban hari kita dibagi rezeki, saban tahun kita dibagi rezeki. Kalau Allah ngitung, aku udah tahun kemarin habis kita. Ya. Makanya kenikmatan yang selalu saya bilang kepada kawan-kawan semua, kawan BPS atau di mana pun kita berada, kita bilang kenikmatan itu bukan hanya urusan materi. Kita bangun tidur nggak ada senang di badan kita, nikmat. Kita bangun tidur berasa nikmat banget. Bangun tidur kita mohon maaf bisa buang air besar, nikmat banget. Bangun tidur kita nggak pakai di orang-orang sama orang, nikmat banget. Kerja nggak pakai diomelin, nikmat. Anak-anak yang gampang diatur, nikmat. Bini kagak ngomel-ngomel di rumah, nikmat. Ini nikmat dari Allah sebenarnya. Karena kita menilai kenikmatan itu hanya urusan materi. Tapi ntar kalau nikmatnya diputusin sama Allah gimana? Karena Allah mengatakan inna a'tayna, sungguh kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu mungkin kalau tahun ini kita belum bisa berkorban karena keluasan waktu, keluasan rezeki juga masih berkurang. Misalkan tahun depan, insya kita niatin. Kalau diniatin, insya Allah gampang. Allah mudahkan karena amriyah mawiyah. Niat itu menjadi kegangan bagi kita. Yang baik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya juga, apa sih kurban? Apa itu kurban? Al-udhiyah itu apa? Al-udhiyah itu ma yusbahu minan ni'ami fi zamanin maksusin bi qasdi taqarrubi ila Allah Ta'ala. Itu belajar fikih ya. Al-udhiyah itu hiya ma yusbahu minan ni'ami fi zamanin maksusin bi qasdi taqarrubi ila Allah Ta'ala. Ingat ya. Ini dalam setiap kata menjadi dasar hukum. Al-udhiyah, udhiyah itu, ya, udhiyah. Kalau nanti bapak-bapak belajar fikih pasti nyebutnya ada al-udhiyah, pasti. Ya. Mengambil kata doha, ya asal katanya apa sih doha. Makanya potongnya dimulainya pagi, siang, sampai sore. Korban nih, potong kambing, mulainya pagi, siang, sore. Waktu duha. Makanya udhiyah duha. Makanya besok nih kalau orang potong korban habis subuh udah boleh belum? Sah kagak? Walaupun orang ini nggak sembahyang Idul Fitri, ini orang nggak sembahyang Idul Adha,
Ya, tapi waktunya dipasin. Contohnya sekarang jam 6 lewat 15. Ya kan di jam-jam yang ini suka ada tuh waktu syuruk, benar nggak? Tambahin aja 16 menit. Waktu syuruk tambah 16 menit maksud waktu duha. Waktu duha kita sekedar sholat 2 rakaat dan sekedar 2 khutbah. Kalau dia setengah jam, ya, contoh jam 6 lewat 15 plus sembahyang 2 rakaat anu khutbah 15 menit, berarti jam setengah 7 contohnya. Udah bisa belum? Hah? Udah bisa belum? Udah bisa belum? Udah. Kan waktunya maksudnya masuk waktu duha. Sekedar sembahyang 2 rakaat, sembahyang Idul Adha, ambil sekedar 2 khutbah yang singkat, setengah jam. Ya, jadi jam setengah 7 besok mau boleh potong belum? Boleh, cuma kurang sempurna. Nungguin orang pulang dulu. Tapi biasanya kalau orang gagal yang diundang-undang sama kerjaan dihajar. Nah, kalau orang gagal kan berita. Yang penting ada faedahnya, ya kan? Dikerjain aja. Dimasuk yang ada kuliah ada adab-adabnya nanti dalam ilmiah. Yang pertama mayusbahu, apa-apa yang disembelih, minan na'ami, daripada binatang ternak berkaki 4 yang terkena zakat hewan ternak. Di zamanin mahsusin, di zaman yang ditentukan waktunya. Diqasdi, dengan bermaksud taqarrubi ilallah ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pertama mayusbah, apa yang disembelih. Kalau pada ikut pelatihan Juleha, ya, yang penting 4 urat yang potong, ya. Urat makan, urat nafas, rongkongan, ya, urat hukum 3. Ya, kepotong aja deh. Sah gak sembelihannya? Sah. Walaupun dia nggak baca bismillah, walaupun dia nggak untuk korban ke kambing kagak ngadep kiblat, tapi selama dipotong begini sah nggak? Sah. Pertanyaannya kemarin di India viral, yang motong dari belakang. Ada nggak? Yang kambingnya dipegang palanya, yang kakinya dipegang, yang dari belakang langsung putus. Sah nggak? Hah? Sah nggak? Uratnya putus nggak? Uratnya putus nggak? Itu namanya sembelih bukan? Sembelih bukan namanya? Hah? Sembelih apa penggal? Sembelih apa penggal sama nggak? Yang itu sini juga nggak? Secara hukum sah, tapi makruh, nggak ihsan. Nah, besok kalau ada yang ngomong kayak begitu, kita jangan komentar. Nggak boleh itu sah, sah, cuma kurang adab, makruh, dibenci, nggak bagus. Hah? Ya, judulnya disembelih, makanya satu kata ini menjadi dasar hukum. Mayus tahu apa-apa yang disembelih. Contoh lagi, ayam atau kambing ketabrak mobil, ketabrak mobil. Dia ada jadi, kita buru-buru ngambil isu. Yang ketabraknya parah nih, ayam kayak bawa apa? Kan binatang ya yang boleh dimakan, yang ketabrak urusannya. Akhirnya kita buru-buru ngambil isu, kita potong. Sah nggak? Boleh dimakan nggak? Bangke pegang nggak? Bukan. Pertanyaannya, kalau kita nggak potong mati ya kira-kira? Mati. Oh, dalam fikih. Ini dalam fikih. Saya berkata aja dalam fikih. Ini namanya hayatul mustaqimah. Ketika hayat yang kalau nggak lo potong aja bakal mati nih. Hukumnya bangke nggak boleh.
Kecuali misalnya ayam di kambing cuma kesenggol doang nih, masih bisa diri lagi, masih bisa aman, dipotong masih aman. Tapi kalau yang ada ngebet cepet apa kakinya ya men, yang kakinya patah ke segalanya, lo nggak usah potong dia bakal mati sendiri nih. Gitu. Makanya mayus bahu apa-apa yang disembelih. Jadi sembelihan itu walaupun tadi dasarnya ngomong begitu, dia ngambil namanya mondel. Ya, dengan niat sembelihan sah cuma ya, makruh dibenci dan ihsan. Lawannya yang tadi sembelihannya benar, namun yang binatang sebelum disembelih ketawuran dulu apa ketiban yang sekiranya lo nggak dipotong juga bakal mati di binatang, maka yang ini kagak sah. Nanti tuh kalau mau main juleha nanti ada pelajaran seperti itu. Ya, ada ayat mustaqbirlah, ada yang mustaqbirlah. Binan na'ani, daripada binatang ternak yang berkaki 4. Besok orang datang gimana musola di sini ada apa? Ya nggak jadi dia dekat ya, nggak jadi orang datang bawa kuda berkaki 4, binatang ternak dia datang bawa kuda. Tapi gua Pak, saya mau korban nih. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Binatang? Pertanyaannya, ada zakat hewan kuda nggak? Hah? Ada binatang ternak kuda nggak dalam zakat hewan? Nah, ya. Berarti nggak? Orang datang mau keleti, gigal, namanya bahasa Arabnya gigal datang ya. Cuma jarang sih itu datang lagi. Tapi itu, Pak, saya mau korban apa? Keleti. Ini panitia yang nggak belajar. Oh, saya nggak ada namanya. Pertanyaan keleti masuk binatang ternak bukan? Hah? Masuk. Cuma kena zakat nggak? Nggak pernah nggak sah. Yang sah yang terkena zakat hewan di antaranya kambing, sapi dan keturunannya, kambing dan keturunannya, onta dan keturunannya. Tidak lainnya. Minan na'ami daripada binatang ternak yang berkaki 4 yang terkena zakat. Kalau kita mau urusan kaki 4 doang, kita lihatnya berapa? Besok balik korban. Ini bingung, aduh, mau dari mana? Onta ada bingung. Mereka kenapa mesti pakai ambil belakang yang gitu. Hah? Halal nggak? Apa? Apa zebra apa gajah gitu menggunakan halal nggak? Kalau buat halal boleh. Halal. Tapi kalau buat korban, kan kita bicara korban. Di zaman yang mahsusin, di zaman yang udah ditentuin. Kapan nih zaman yang mau ditentuin? Tanya ke waktu duha sampai tanggal 13 Tasyrik sebelum maghrib. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu waktunya sebelum maghrib. Jadi Kamis, berarti Rabu, Kamis, 10, 11, 12, 13 sebelum maghrib. Waktu itu di zaman ini maksus. Waktu malam boleh nggak? Boleh. Cuma pendapat ulama mengatakan makruh. Bagusnya kapan? Bagusnya hari pertama, hari kedua boleh, hari ketiga boleh, hari keempat boleh. Biasanya kalau orang-orang yang warna yang nanti kotor, tuh yang nanti kotor, yang asal dia kentut juga nggak dibagi kita baunya, jadinya ntar bisa tuh. Kalau orang pulang ke Jawa di dagang nih, mudah-mudahan dagang nih, gitu. Tapi bagus nggak? HP itu masih mau korban, ketimbang gitu, ketimbang arang namanya tusukan saja kayak gitu. Tidak banyak maksusin. Jadi lewat nggak boleh, lebih juga kurang nggak boleh. Yang waktunya kurang sebelum sembahyang Id, contohnya belum boleh. Tadi saya bilang kalau menjaga kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang ada ini mohon maaf, dia bukan membicarakan masalah ini. Kadang-kadang kalau kita di LPH yang kita nggak pernah lihat kesemuanya gitu, kadang-kadang sebelum lagi dihajar yang berdiri apa namanya? Beres. Iya itu. Makanya besok yang ada nih Pak. Ada besok ada yang balik jam berapa?
Katanya, besok ada jadi panitia keluar. Banyak. Banyak. Ingat ya, kalau bisa jangan pakai jalan pendek. Ya, pakai nanti taksi deh, jalan panjang. Ini ibadah. Kesian orang udah amal nanti demi kita. Satu. Kedua, itu kudu jujur. Makanya saya wanti-wanti dimanapun tempatnya, kalau ada kesempatan megangin, saya bilang panitia bisa jadi orang yang pertama masuk surga, bisa jadi orang yang pertama masuk neraka. Harus pakai ilmu, semuanya kudu pakai ilmu. Di RW7 saya ngajar ibu-ibu, saya bilang salah nih, usia ngaji bapak-bapak nih, usia ngaji orang banyak orang yang ngaji, ini ibu yang ngaji sih. Mohon maaf, ditanya, ini kabar mati keluarga gimana? Gak ada yang paham. Bukannya kita lagi merendahkan, emang dididik dengan ilmu semuanya juga begitu. Terima kasih ya. Harus semuanya. Nggak bisa kita sombong ya. Orang pengen sukses di dunia kudu ilmu, sukses di akhirat kudu pakai ilmu. Pengen dua-duanya harus pakai ilmu. Jangan kita apalagi urusan agama, apalagi urusan yang orang mempercayai kita, mewakilkan kepada kita ya, seperti itu. Jadi besok kalau jadi panitia korban, kalau bisa celananya dibuat debol ya, ada taksi, ya, udah gitu jujur, ya, kita pengen dapat pahala karena kita nggak tahu ini nggak korban. Saya punya jamaah pak, mohon maaf nih, ini mungkin lagi tahu, saya asal tiap tahun saya nggak mau di Jakarta, saya mau di Sukabumi. 30 ekor, 40 ekor, dan kita korban berbagi. Jadi kita formulir yang saya punya saudara, punya kawan-kawan, kita bawa waktu di Jakarta, kirim ke Sukabumi. 40 ekor dong ini, ada 12 ekor bersama sapinya. Saya bilang bagi teman-teman, kalau kita nggak korban kalau neraka, korbannya tenaga. Cuma bilang itu harus pakai ini. Jangan ketika kita masuk ke masjid, ke musola, jatah dari panitia cuma sekantong yang ngandutnya 3 kilo. Apa ada di belakang tembok ini apa ini nggak ngirim lagi kita makan masih cuma sepiring pak, itu belum jadi binatang buas. Makanya dari sini tuh, ya kalau kita nggak korban tahun ini, kita potong rasa tamak, tomak apa namanya, tomak tamak, rasa serakah kita, udah nggak korban, ngambilnya. Wah enak lagi. Ya, makanya saya bilang panitia bisa jadi dimasuk surga ini luar, bisa jadi masuk neraka ini luar. Jadi pakai ada pada di zaman dimasukin di zaman yang udah ditentukan tanggal 10, 11, 12 dan 13 sebelum waktu maghrib. Dipasti taqarrubi ilallah ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya korban, saya potong sapi besok, besok saya potong sapi. Dan ini saya buat hajatan, korban bukan namanya? Hah? Bukan. PT ini yang rame nih, potong pu di hari raya. Tanggal 10, 11, 12, 13 dibeli 4 ekor kebo. Motongnya di pinggir tiang mau dicor. Palingnya dipendem. Niatnya buat korban atau buat korban ini orang ini? Hah? Buat? Itu kali korban bukan? Kata korban hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bagian disebutkan di taqarrubi ilallah ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma itu lah. Makanya kata Allah, aku tidak menerima dagingnya, tidak menerima rambutnya, tidak menerima tanduknya. Yang aku menerima hanyalah takwa, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah minta banyak-banyak. Kalau dibayangin Pak, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita keluarkan duit 2 juta ataupun 3 juta untuk Allah, ya, yang sejatinya lagi bakal kembali kepada kita, bisa dibayangin kalau tadi Nabi Allah Ibrahim nggak diganti tuh sambil Nabi Ismail, bayangin Pak, ada nggak kita? Hah?
Kadang-kadang kita makanya kita rasa syukur kita kepada Allah karena Allah gantiin tauhid ikhlas. Coba kalau nggak diganti lagi kita bikin hari lah. Update rasa syukur kepada Allah pertama Allah masih menggantikan dengan kami ibas. Kedua Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang Allah tak pernah menutupnya. Bahkan nanti orang-orang yang sering berkorban sama Allah dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Allah hapuskan keburukan yang ada di dalam orang tersebut. Orang yang korban tiap tahun keburukan ini wajar aja. Janjinya Nabi Muhammad SAW, keburukan orang-orang tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hapuskan keburukan, bahkan bakal diganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi korban itu apa-apa yang disembelih daripada hewan ternak yang berkaki 4 yang terkena zakat hewan di waktu yang tertentu dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan macam-macam syarat-syaratnya. Di antaranya kalau kambing domba usia 6 bulan udah boleh, minimal maksimalnya 1 tahun udah boleh. Kambing domba syaratnya, makanya domba 6 bulan asalkan giginya udah poel aja deh. Giginya udah kupak kalau bahasa orang Betawi, 6 bulan udah boleh. Maksimalnya 1 tahun udah cakep. Kalau kambing Jawa harus berapa? Kambing Jawa? 2 tahun sempurna masuk tahun ketiga. Pertanyaannya, Bapak kenal kambing Etawa nggak? Kambing Senduro kenal nggak? Kambing-kambing yang dari luar, Molino, apalagi Dorfer, pokoknya kambing yang PE lah, ya, yang dari Lumajang. Tapi kalau kambing domba yang bulan segini, udah boleh dipotong tuh. Naikkan lagi setahun yang segini, udah boleh dipotong, udah sah karena 1 tahun atau 6 bulan yang udah kupak. Ini kambing PE segini 6 bulan, 8 bulan, karena gede itu. Tipe badannya tapi badan gede. Pertanyaannya, kalau kita nggak cerdik, kalau kita nggak teliti beli kambingnya, sampai korbannya sampai. Cuma makanya urusan ibadah korban bukan cuma palijanya mesti ngaji, yang korban mesti ngaji, yang datang mesti ngaji. Yang datang nggak boleh itu. Ini kami segini kalau takkan orang yang dalam paham, udah kalau cuma yang punya gumpak, yang punya polen cuma kambing domba doang yang ada. Bukan gua boleh itu patah giginya. Saya lawan dengan kambing. Jadi 6 bulan sudah boleh asal giginya udah gumpak. 1 tahun cakep. Kalau kambing di luar itu, di luar kambing domba kayak domba kan Dover, Moino, domba Garut, domba Gembel dan sebagainya, itu 6 bulan itu boleh, 1 tahun cakep. Jadi kalau kambing di luar kambing domba harus 2 tahun usia 3 tahun. Makanya kita mesti benar-benar teliti. Nanti ada kambing korban sunnah, korban wajib, dan ada kuliah banyak ya. Karena waktunya juga udah mau menjelang sore, udah mau buka puasa ya. Jadi saya akhiri sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanya jawabin juga kayaknya nggak jadi. WA aja ya Pak. Yang penting besok siap berkorban. Siap. Korbanin kesombongan gitu, korbanin keserakahan gitu. Ikut jadi panitia korban, kudu jujur dan adab-adab. Jangan sampai nanti amanah orang kita melanggarnya, kita tidak amanah terhadap orang yang telah mempercayai kepada kita semua. Kita berfatihah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, apa yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang sedang berwukuf di Eropa, maka kami meminta di Allah, memintakan ampunannya. Bukan hanya kami, Allah, kedua orang tua kami, yang mungkin saat ini ada yang lagi belum sehat, anak-anak kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita, mumpung ini waktu yang berkaitan. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya, angkat penyakitnya, zahir maupun yang batin.
yang banyak masalah, yang terlibat hutang, yang lagi terlibat hutangnya harus selesaikan, selesaikan. Tolongin, tolongin, tolongin ya Allah. Kita doain buat anak-anak kita ini. Semoga anak kita selalu terjaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadi anak-anak kita yang soleh, soleh. Allah angkat derajat anak-anak kita. Allah jadi anak-anak kita menuju surga, menuju jalan kita menuju surganya Allah. Jangan menjadi batu sandungan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat-hajat kita, semua doa dan pinta kita, ya Rabb, hajat dan pinta ya Rabb, faqdiha ya khairul ghadi. Allahumma hajatuna ilaika katsir. Sebutin hajatnya ya Sayyidi. Allahumma hajatuna ilaika katsir. Allahumma hajatuna ilaika katsir. Hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman, hasil maqasidana ya Rahim. Sahil umurana ya Allah, sahil umurana ya Rahman, sahil umurana ya Rahim. Warfa' darajatina ya Allah, warfa' darajatina ya Rahman, warfa' darajatina ya Rahim. Bidini wa dunya wa akhirah wa biniyati Allah Ta'ala yutilu a'marna fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. وبنيات الله تعالى يشفي مرضانا ومرضى أهلنا وبنيات الله تعالى يحفظنا ويحفظ أهلنا وبنيات الله تعالى يرزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا ضيق وبنيات الله تعالى يرزقنا ويرزقنا زيارة مكة والمدينة في الحج والعمرة في هذه السنة وفي كل سنة على هذه النية ولكل نية صالحة ولكل نية صالحة. Bayangin orang tua kita ya Allah, bayangin mak bapak kita ya Allah, bagi ampuni dosa-dosa anak-anak kita ya Allah, istri kita ya Allah, semua saudara-saudara kita ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وبناتنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نشهد أن الفضل بيدك فأتنا رزقنا بسهولة بين خلقك حتى تشهد الناس عجائب فضلك وغصصنا برحمة منه تنجينا بها من شر أسرار خلقك وجعلنا مطيعين لشكرك حتى نقول القول العظيم. لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نصر من الله وفضل كريم. نصر من الله وفضل كريم. نصر من الله وفضل كريم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf ada dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto bersama dulu di sini ya. Jazakumullah khairan katsiran. Dengan Bapak Ustaz Ahmad Najiri.